saya Dahlia, perwakilan kelompok 1, akan menjelaskan tentang bank sentral yang terdiri dari dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Oktaviani Putri. Nama saya Asri Rahayu. Nama saya Muhammad Nova atau bisa Putra. Saya Yudhistri Nuraini. Halo, saya Nanda Wiyanti. Muhammad Saiful Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Widiani Nurul. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Bank sentral pada umumnya merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7. Tujuan Bank Indonesia adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Peranan Bank Indonesia dalam kemampuannya bagi perekonomian suatu negara mampu menciptakan dan mengendalikan uang. Kebijakannya dapat mempengaruhi pasar sehingga berpengaruh dalam perekonomian suatu negara. Seperti keterkaitannya dalam pembiayaan seluruh kegiatan perekonomian. Di antaranya yang pertama itu ialah investasi perdagangan. Yang kedua, meningkatkan produksi pendapatan. Yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja. Nah, dan yang keempat itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan melancarkan sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank-bank lain. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, keseimbangan eksternal, serta tercapainya kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter. Yang pertama yaitu ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Contoh penerapan kebijakannya, yang pertama ada politik diskonso, yaitu penurunan tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu ada politik terbuka atau pembelian surat-surat berharga. Yang ketiga ada politik kas rasio atau penurunan cadangan kas. Dan yang keempat ada kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Contoh penerapan kebijakannya adalah politik diskonso atau peningkatan suku bunga, politik pasar terbuka penjualan surat berharga, politik cash ratio peningkatan cadangan kas, kemudian politik kredit selektif atau pengetatan pemberian kredit. Instrumen kebijakan moneter. 1. Politik pasar terbuka. Merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual dan membeli surat-surat berharga pemerintah. Yang kedua yaitu politik diskonto. Merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Yang ketiga, reserve requirement ratio. Merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi dalam mengedarkan atau memberi kredit kepada masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan atau setidaknya suatu kredit dengan menentukan syarat-syarat kredit. 5. Himbauan moral, yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. 6. Politik sharing merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank dengan cara pengguntingan pemotongan nilai uang. Tujuan kebijakan moneter: 1. Menjaga kestabilan ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga,
mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan atau belanja negara dengan tujuan mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Menurut G.M. Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Peran dan fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berperan mempengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan lebih baik. Peranannya antara lain, yang pertama, menurunkan tingkat inflasi, yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto, yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran, yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.